eh, acara ini nanti akan dipandu oleh Pak Dr. Sawal Satibi. Eh, Beliau juga dosen di program Magister S2 Teknik Sipil, spesialisasi di bidang geoteknik, terutama yang terkait dengan numerical model ya. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Sawal. Silakan Pak Sawal. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yusa, eh, Kaprodi S2 Teknik Sipil Universitas Riau. Dan yang pertama kami ucapkan dulu selamat datang kepada Pak Antonius Setiawan yang telah bersedia mengeluarkan waktunya untuk kuliah tamu, gitu ya, kuliah perdana, gitu Pak, untuk mahasiswa S2 kita, magister kita yang tahun ini yang baru masuk ya. Itu sekitar 30 orang ya, harusnya ya Pak Isa. 28 Pak jadinya. 28, jadi sekitar 28 orang yang mahasiswa baru. Nah, hari ini kepada para mahasiswa dan peserta semua sekalian, kita akan mendengarkan pengalaman dan ilmu dari Pak Antonius Setiawan mengenai perbaikan tanah lunak, karena beliau sudah sangat berpengalaman di bidang itu dan sekarang menghandle banyak proyek di PT Bauer ya. Beliau ini managing directornya di PT Bauer Indonesia saat ini ya. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kita nanti akan mempersilakan Pak Antonius untuk memberikan atau sharing ilmunya ke kita, mungkin sekitar 40-an menit atau 45 menit, lalu nanti kita buka sesi untuk tanya jawab bagi para peserta dan kita diskusikan hal-hal yang ingin kita tanyakan lebih lanjut. Baik, untuk tidak banyak waktu kita kami persilakan Pak Antonius untuk memberikan sharingnya. Silakan Pak Antonius. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Syawal sama Pak Yusa yang mengundang saya. Jadi hari ini saya coba sampaikan beberapa slide untuk soal perbaikan tanah. Saya coba upload dulu ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Nah. Ini kalau upload gimana caranya ini Pak? Di share screen Pak. Kalau itu share screen-nya nggak ada share screen-nya. Ya. Ci, udah diizinkan Ci? Cici ya. Sebagai co-host? Co-host Ci, co-hostkan. Sebentar. Adanya cuma mute, stop video, sama more. More-nya ada di mana di more. Biasanya kan ada ikonnya di situ kan? Ini sudah co-host nih Pak. Jadi gimana? Oh iya, share screen ya. Iya. Share screen. Yang mau aku share screen apa tadi? Bukan. Share screen. Ini aja. Perbaikan tanah ini ya. Iya. Ini keluar Pak? Belum Pak. Belum. Sekarang? Masih belum Pak. Oh. Gimana caranya lagi? Ini sudah keluar di saya. Oh ini share ini ya. Iya, share itu Pak. Ya. Share di kanan. OneDrive, nggak bisa dong. PowerPoint presentation. Attach a copy instead. Cobain. Dibuka aja mungkin Pak Antoni, filenya nggak perlu diupload, dibuka, kemudian share screen. Oh gitu ya. Ya. Ini dibuka langsung. Buka. Ya. Sudah. Kemudian share screen, kemudian dipilih PowerPoint-nya itu. Ini share ini ya. Share the document and see who it share with. Tahu juga. Sudah terbuka Pak Antoni itunya, PPT-nya. Sudah. Nah, kemudian klik share screen.
Share screen-nya enggak ada sekarang. Tadi yang mute. Bentar. Ini aku klik share screen. Ya. Lalu diklik dulu Screen PowerPoint tadi. Yang di screen tadi ya. Ya, pilih yang PowerPoint. PowerPoint tadi, Pak, yang sudah Ya, terbuka. ini Ya, udah. sudah. Ntar. Sudah Oke. keluar. Ya, Oke. sudah. Bentar, ini aku kecilin. Saya ini oke. Ya, sekarang Iya. sudah Pak. Keluar Sudah. ini aja. Sudah Kuliah ya. Perdana Program Magister Teknik Sipil ya, 12 Agustus. Oke. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sorry saya gaptek. Iya. Oke, Pak. Jadi ini kita sampaikan sedikit soal teknologi perbaikan tanah yang ada pengalaman-pengalaman kita. Jadi prinsip-prinsipnya dulu mungkin ya. Kenapa perbaikan tanah itu diperlukan? Ya, tentunya di tanah lunak. Ini contoh salah satu proyek kita di Pulau Sebuku dulu. Tanahnya clay shell, bukan clay shell, marine clay yang sedemikian lunak. Jadi kalau kita berdiri di sini mungkin ya 30-50 cm kira-kira semua orang ambles di situ. Susah sekali ya. Nih ada filmnya sedikit. Ya, oke. Jadi apa itu tanah lunak? Tentunya ini tanah biasa SPT berapa kategorinya apa ya? Based on NSPT atau CPT. Kalau kita pakai mungkin CPT, kalau sudah lunak sekali biasanya yang dipakai adalah CPT tentunya, bahwa CU-nya 0-12 atau soft itu 12-25. Kalau kita lihat di sini yang sudah bisa diinjak dengan baik itu kira-kira firm ini ya. Soft itu yang 5 atau 5-10 itu sudah mulai cukup keras lah ya. Kalau hard ini ya lebih dari 40 itu buat dibor atau dipancang. Saya kira dipancang sudah hampir susah ya. Kalau dibor masih bisa. Ya, jadi ini yang soft tadi, tanah lunak. Ya batas yang di sini. Ya, tanah lunak itu selalu ada masalah ya. Jadi ya, yang problem benar untuk tanah lunak adalah long term settlement dan bearing capacity-nya lunak sekali untuk slope stability, nantinya juga lateral flow-nya, plastic deformation, jangka panjang consolidation, sama tentunya ada uplift dan pull subsidence-nya. Pinggir-pinggirnya keluar ini seperti yang di Sebuku juga pinggir-pinggir, si cincin pinggir-pinggirnya itu sampai keluar semua uplift ya. Jadi tengahnya dikasih beban, dikasih embankment, baru sedikit pinggirnya sudah kalau bahasa Jawanya mencotot ya keluar di samping-sampingnya kanan kiri dengan problem-problem yang lain tentunya. Ya. Ground improvement ini tentunya diperlukan untuk memperbaiki lapisan di bawah permukaan ya. Juga untuk mendukung atau meningkatkan struktur nantinya yang di atasnya. Kalau kita tidak perhatikan ini, nantinya itu pada waktu kita ngawur aja taruh struktur di atasnya, itu pasti akan pecah semua dan juga akan pindah semua. Belum dikasih beban tentunya ya, belum dikasih live load-nya. Metode penggantian ini in situ tentunya kalau kedalamannya dia cukup dalam, katakanlah sampai berapa? Lebih dari 3 meter, 4 meter, tentunya itu penggantian tanah itu sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau tanahnya lunak sekali, mungkin di atas doang, cuma 3-4 meter bisa dikasih bambu, dikasih kayu, kulit-kulit kayu itu seperti di RAPP, itu kulit kayu di atasnya terus dipakai jalan, itu masih bisa. Ya, tentunya settlement tetap harus diatasi dengan cara mengisi terus-menerus seumur hidup tuh.
Jadi sekali lagi ini ada beberapa masalah juga untuk tanah lunak tentunya ya. Ada embankment height-nya akan settle, terus bisa juga dengan dikasih lightweight concrete seperti Dawu kemarin, dikasihnya itu dikasih styrofoam high grade tentunya. Cuman terus terang apakah sudah ada penelitian untuk yang atau belum itu yang saya belum lihat juga, karena itu saya kira proyek yang pertama setahu saya ya, dikasih lightweight concrete di Sumdawu kemarin terus langsung dibuka gitu aja jalannya ya enggak tahu nanti jangka panjang 50 tahun jadi apa enggak ngerti. Tentunya bisa juga dengan stone column atau diisi lime, diisi stone atau dikasih embankment on piles, dipancang ya. Sebagian diganti, sebagian kasih embankment atau total replacement yang tadi saya bilang yang bisa tapi tidak cukup dalam tentunya ya. Dibikin drainage, vertical drain atau dikasih temporary surcharge sehingga turun dulu baru dipakai facility-nya. Tentunya di belakang ini masih banyak lagi masalah-masalah berikutnya ya. Makanya harusnya diimprove secara baik di depan untuk structure di atas tanah lunak. Apa yang dicapai harusnya bearing capacity harus terjaga ya. Total settlement dan differential settlement itu juga harus dijaga kalau enggak pecah semua ya. Fluktuasinya likuifaksi nanti pada waktu gempa dan penurunan karena akibat gempa. Jadi masih objektifnya itu. Ya, berikutnya adalah additional objektif adalah masih ada lagi nanti secondary settlement pada tanah kohesif ya. Nantinya lateral spreading, frictionnya untuk fondasi tiang itu juga kecil. Mungkin nanti bisa jadi negative skin friction itu nanti juga ya. Terus kondisi kalau kita benerin tengahnya nanti ada rumah di sampingnya, rumahnya pada settle juga atau retak-retak perkara lagi. Ya, internal friction, speed dari settlement sendiri berapa banyak, keruntuhan, geser nanti juga bisa itu. Contoh aja. Oke, beberapa teknik perbaikan tanah tentunya ada konsolidasi, ya airnya dikeluarin, kurangin tekanan pori, terus inclusion, ya perkuatan dengan menambahkan material lain yang lebih kaku, bisa dengan pancang, bisa dengan soil cement kolom, bisa dengan FDC, ya atau compaction. Compaction beberapa cara, beberapa alat, beberapa metode juga yang nanti kita akan sampaikan di belakang. Jadi teknik-teknik ground improvement itu kita bisa bagi menjadi 3. Satu consolidation, itu dengan PVD dan surcharge. Vacuum consolidation, terus lagi atau stone column dengan dikasih surcharge atau mungkin tidak usah pakai PVD juga bisa. Ya. Cuman menurut pengamatan saya itu PVD dengan vacuum consolidation itu perlu perhatian khusus untuk dikerjakan sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah di masa depan. Dengan reinforcement, tentunya dengan stone column, bisa juga deep soil mixing, bisa juga dengan rigid inclusion, FDC, ya. Terus compaction, seperti tadi sudah saya kemukakan di depan dengan fibro, macam-macam metode yang akan saya jelaskan nanti. Dynamic compaction, ya, rapid impact dengan high impact nanti ada juga di belakang. Ini semua sebetulnya masalah mekanika tanah yang dasar ya. Karena erat hubungannya dengan air, tegangan tanah, dengan pori atau rongga udara. Konsolidasi, sekali lagi seperti tadi
Saya jelaskan di depan bahwa itu untuk tanah-tanah berbutir halus seperti marine clay, ya. Terus lagi ya untuk drainage ya, vertikal horizontal ya. Teknik perkuatan yang inklusi tadi untuk non granular, terus teknik pemadatan dengan dynamic compaction tentunya. Nih, untuk silt dan clay sebetulnya yang diperlukan adalah bisa juga untuk reinforcement ya. Reinforcement dan konsolidasi. Kalau pasir dengan pasir atau batu pakai fibro. Ya, ini tadi rentangnya untuk PVD itu sampai ya safety clay atau silt, stone column dari tanah yang apa ke apa, dynamic replacement, ya, rapid impact, fibro, soil mixing, sama rigid inclusion ini prinsipnya malah bisa dari tanah apapun ya, kecuali mungkin nanti kalau ada masih ada apa itu yang tanah seperti di si cincin itu kemarin. Ini tadi balik lagi PVD tentunya semua engineer sudah tahu apa itu PVD ya. Bisa masuk dengan cepat dengan harga yang murah sekali. Cuman ada masalahnya adalah harus nunggu preloading-nya supaya tanahnya konsolidasinya tercapai dan settlement sudah tercapai dari awal. Bisa dengan PVD, dengan kasih surcharge atau juga dengan vacuum consolidation ya. Ini kan untuk nunggu settlement itu bisa sampai 6 bulan, 9 bulan ya. Seperti kalau mau lihat kombinasi semua metode perbaikan tanah itu saya kira hampir semua itu ada di Kalibaru itu. Kalau nanti pada mau lihat nanti bisa diatur untuk ke sana ya, ke lapangan. Ya di Kalibaru di Jakarta itu sedang dikerjakan sekarang. Baru mulai. Wah, terima kasih. Ya. Ini lagi dengan PVD caranya masang ya dengan macam ekskavator dikasih mandril gitu sekarang sudah gampang sekali. Kita pernah ngerjain ini dulu pada waktu tahunnya tahun berapa ya? 87, 88 itu sudah kita pakai pada waktu pertama itu di Trisakti Martapura di Banjarmasin. Itu tanahnya juga kayak marine clay gitu, very soft ya. Diimprove gini. Pada waktu itu saya sendiri masih suka ke lapangan ya. Jadi saya ke lapangan saya berdiri di tanah lunak itu masuk sampai seleher dalamnya. Sedalam sampai ke leher. Saya ambles sampai ke leher. Waduh, repot itu urusannya. Tapi ya bisa keluar. Tanahnya sedemikian jelek. Diimprove akhirnya juga bisa dengan cara PVD dengan apa surcharge tadi 6 sampai 9 bulan. Nah, kalau nunggu 6 sampai 9 bulan itu kan hampir ya setengah tahun lebih ya. Pada waktu itu yang desain orang Indonesia belum pada bisa, yang kita undang dari Jepang, Dr. Hansawa. Sekarang udah meninggal dia. Tapi bisa berhasil dengan baik. Cuman ya mesti ketat sekali. Waktu itu belum ada surcharge dengan cara vakum atau dikasih air dengan cara-cara yang sekarang ini belum ada. Dan itu harus dimonitor benar dan tentunya kalau settlementnya banyak masih ya masalah lain lagi keluar lagi itu Mas Yan. Ya. Ini di Brisbane, PVD juga ada di mana-mana. Saya kira sudah umum dan harganya paling murah ya ini. Cuman perlu waktu gitu aja. Ini kemarin aku bicara itu kira-kira itu per meter itu cuman 0,2 sen euro. Berarti itu 3.500 materialnya. Kan murah sekali per meter ya. Tergantung kedalaman. Dan alatnya sudah sedemikian banyak, bisa nusuknya bisa 1, bisa 2, udah pinter. Ya. Nah, ini lagi ada dicampur sama vakum. Tentunya vakum juga banyak masalah lagi. Nah,
kalau kita pikir logikanya aja, ini kan tanah yang campur air. Kita mau vakum. Apa ya bisa benar-benar bisa keluar semua ya. Pasti ada bocornya. Nah, di tempat bocor itu nanti pada waktunya akan jadi masalah di kemudian hari. Settlementnya berbeda, misalkan nantinya jadi crack di sini, crack di sana, atau ada crack lagi antara structure dan yang di vakum ini ya. Banyak dikerjakan nih. Tentunya banyak tantangan untuk engineer ya. Drainasi tadi yang tidak berfungsi, dan kalau settlementnya itu banyak, itu vertical drainnya kan jadinya ketekuk ya, tertekuk. Kalau ketekuk apa? Airnya tidak mau keluar. Airnya tidak mau keluar, settlementnya kurang. Settlementnya kurang, ya tentunya pemadatannya tadi tidak tercapai dengan sempurna. Ya bisa slip circle, bisa jadi ya macam-macam lah. Ya, ini cara lain tentunya dengan pemadatan, bisa dengan roller biasa seperti roller untuk aspal itu tentunya kedalamannya tertentu, atau impact compaction ya, itu dengan apa namanya yang sentrifugal, ini kedalamannya lebih, atau rapid impulse compaction itu dengan alat dan di vibrate, dijatuhin beban terus di vibrate ke bawah, itu juga bisa lebih dalam. Sebetulnya yang bagus adalah dynamic compaction. Dynamic compaction itu bisa sampai 13 meter dan itu dihitung dengan murah. Harganya juga tidak mahal. Cuman maksimum kira-kira 13 meter. Kalau kita mau compaction katakanlah sampai gampangnya 30 meter atau 25 meter, ini sudah tidak bisa. Karena kalau tidak dipadatin sampai bawah, nantinya ada residual settlement, secondary settlement juga kan nantinya. Ya. Ini tadi high energy impact tadi, itu alatnya yang seperti tadi saya bilang eksentrik tadi. Jadi jatuh-jatuh ini bagus juga ini. Cuma sekali lagi tadi dia kurang bisa dalam juga. Yang ini yang nomor 2 tadi. Yang di depan itu cuma di permukaan mungkin sampai 50 cm atau berapa. Kalau ini lumayan ya. Sampai 1 sampai 3 meter dari permukaan. Terus lagi apa? Ini ada videonya ini, sebentar ya. Nah, ini dipakai juga di airport seperti di Kediri kemarin yang sedang dikerjakan sekarang. Kediri itu airport punya gudang garam. Yang bangun gudang garam, duitnya gudang garam. Nanti dipakai untuk airport, untuk publik. Belum dibuka sampai sekarang. Ya. Oke. Ini yang rapid impulse tadi saya bilang, dia bisa cukup dalam, dari teknologinya mungkin dari Belanda atau dari Jerman ini. Dijatuhin sekali sambil di vibrate sehingga dia bisa turun mungkin sekitar 1 meteran kalau nggak salah itu. Tapi impact-nya bisa sampai dalam, lumayan dalam lah. Ini dulu dipakai kalau nggak salah di Kulon Progo ini, karena tanahnya pasir semua, jadi lebih gampang. Nih, bisa sampai 8 meteran kedalamannya. Kurang populer karena ini dengan digini ini mesinnya mesti sebentar-sebentar rusak kalau sudah ada sedikit umur nih. Wear and tear-nya tinggi sekali. Ini tadi yang dynamic compaction biasa. Jadi dibikin beban ya, terus diangkat ke atas,
dijatuhin gitu aja. Kalau aku bilang ini teknologi yang no brainer, tapi paling bagus dan juga murah. Tapi ya mungkin kerennya yang ini Bapak Belur nih yang punya keren nih kalau sewa ini. Ini ini crane Bauer MC86 ini kan kita yang bikin nih kerennya ini. Ini keren bikinan kita. Dan dia memang benar-benar heavy duty. Kalau kita lihat bandingin dengan crane lain, di boom-boomnya ini kuat sekali dia. Kuat sekali. Dynamic compaction biasanya ada V1, phase 2, terus di V1, V1, terus phase 2 supaya semuanya rata terpadatkan. Ini banyak sekali dikerjakan di sana di Middle East. Karena di sana pasir dari atas sampai bawah itu. 20 ton dijatuhin setinggi 20 meter. Jadi kalau di Bauer itu ada divisi yang ngerjain perbaikan tanah ini. Direkturnya ini si siapa namanya Jason Rogers itu. Jadi di di mana di Dubai untuk ngerjain kerjaan ke sana, sekeliling sana. Banyak sekali kita kerja di sana. Seperti di Palm, Jumeirah segala macam itu banyak sekali kita yang ngerjain. Ini ada juga dari company lain dari Menard, dia lebih besar dengan alat yang lebih besar. Nggak tahu perlu apa enggak, ya tapi kadang secara teori, secara hitungan diperlukan. Ya. 400 ton juga bisa sampai berapa kabelnya, produksi energinya. Ya. Oke, ini yang surface compaction. Ya. Jadi cuma pakai roller sama tadi apa rapid impulse. Ini fibro compaction tentunya untuk tanah yang berpasir lagi. Itu bisa fibrofloat itu ada dua cara, yaitu dengan ini metodenya dulu. Jadi itu hammernya, fibronya itu dimasukin ke dalam tanah, terus diisi tanah dari atas sambil dipadatkan sehingga jadi kolom. Ini bagus sekali pertama untuk drainage sama untuk kalau liquefaction ya. Itu bisa tanahnya padat benar bagus. Ini fibro tadi ya. Ini tetap dry compaction. Bisa dua, bisa double supaya cepat. Bisa juga kayak gini nih beberapa di atas bar segala macam itu dikerjakannya dari Jepang atau dari Cina itu banyak sekali. Ya. Ini stone column ada yang wet top fit, jadi di isinya air sama batunya dimasukin dari atas sambil disemprot air dan kompresor. Tentunya kalau yang wet top fit ini lapangannya akan jadi becek sama sekali. Perlu air banyak, becek lapangannya sudah jadi mesh lah. Kalau yang dry bottom fit ini ya cuma diisi dari atas sama di vibrate aja. Nih caranya. Ya. Ini ada filmnya juga tadi tuh aku lihat tadi. Tadi ada filmnya juga. Bentar.
ya. Yang wet top feed ini dari atas tadi seperti isi air sama kompresor ditekan, terus di vibrate. Ya. Palm Jumeirah itu juga banyak. Ini ada filmnya juga nih. Nah, sama dikasih air, itu air semua di bawah apa roda. Ini yang dry tadi. Di Manila kita banyak juga kerjaan kayak gini nih. Itu film juga. Itu batunya diisi di bucket, dimasukinya dari atas sambil di vibrate ke dalam. Tuh. Itu di bawahnya nanti keluar batunya. Udah selesai. Tidak ada airnya, jadi semua rapi, bersih. Ini inklusi ya, perkuatan atau inklusi dengan deep soil mixing. Itu bisa pakai cutter, bisa juga pakai single column mix tadi. Jadi dibikin cutter itu tentunya untuk horizontalnya, loadnya yang bisa harus diperhatikan. Ini agak pakai teknologi, kalau tadi yang lain-lain itu cuman ya gitulah, untuk settlement aja. Tapi ini sudah bisa nahan juga untuk horizontal load. Ya. Soil mixing ini campurannya adalah semen sama air, terus nantinya dengan mixing tool ini dimasukin ke dalam tanah, disemprot pada waktunya. Tentunya di sini semen sama air juga harus pakai aditif. Kalau enggak nanti sudah sudah keras dulu semennya sebelum kerjanya selesai, repot lagi. Ya. Nih, jadi mixernya ini di sini, ini mixernya. Mixingnya di sini, terus ini cuma semen sama air sama aditif tadi yang dipompa ke sini dari atas tentunya. Dari atas masuk ke dalam sini terus disemprot. Ini contohnya. Pada waktu masuk dia disemprot, pada waktu keluar nanti juga disemprot juga yang semen. Sehingga semennya ini jadi homogen nantinya, campur dengan tanah ya. Ini kemarin kita kerjain di Kroya. Kroya untuk rel kereta api itu kira-kira 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang juga relnya masih bagus, keretanya jalan cepet aja, biasa aja, nggak ada settlement, nggak ada apa-apa. Tentunya hitungannya harus benar. Mungkin tadi dengan Pak Syawal tadi mesti pakai plaksisnya, bikinnya yang benar, ngisinya yang benar, datanya yang benar, supaya hasilnya juga benar tentunya. Ini cutter bisa juga seperti yang aku bilang tadi. Ini seperti mesinnya di wall, tapi untuk tanah lunak. Kalau di wall kan bisa tanah keras, bisa tanah macam-macam. Ya, ini berikutnya adalah perkuatan inklusi tadi yang deep soil mixing ya. Alatnya bisa single, bisa double ya.
Ini untuk diameter sampai berapa ini? Sekarang bisa sampai, kita bisa kerjain sampai 2,4 meter diameternya. Jadi kalau diameternya besar, itu waktu yang diperlukan dengan yang kecil-kecil kan setiap kolom kira-kira tidak beda jauh. Tapi dengan diameter 2,4, kalau dibandingin dengan diameter yang 80 atau semeter gitu ya, tentunya perbandingannya mungkin dihitung aja diameternya, kelilingnya berapa bedanya. Mungkin bisa yang semeter mungkin bisa 3, kalau yang ini cuma 1. Jadi kan kecepatannya 3 kali yang gede daripada yang kecil. Lebih efisien. Tentunya harus dikontrol benar dengan komputer supaya campuran di dalam kolom yang diameter 2,4 meter tadi bisa benar-benar homogen. Ini rigid inclusion, ini yang kita kerjakan di Padang, di Cincin. Jadi mesinnya itu juga di Cengkareng kita kerjakan, airport Cengkareng itu sudah lama juga selesai tanpa masalah. Jadi di sini advantage-nya adalah tentunya tanahnya tidak ada yang keluar, karena pada waktu ini dimasukin ke bawah, tanahnya itu terdesak ke samping-samping ini. Samping-samping nanti sudah selubang sampai bawah, tinggal diisi semen jadi kolom sampai ke atas. Concrete consumption-nya juga tidak banyak. Wah, maksudnya waste-nya tidak banyak, bearing capacity tercapai, performance-nya per hari juga tinggi. Ya, ini tadi displacement, ini masuknya yang bagian bawah, nanti ke atas itu ada kepalanya lagi sehingga tanahnya itu tidak sempat longsor ke samping-samping. Ya. Densification dan loosening ya. Dengan pompa ini ekskavator, alatnya cuma ini aja, simple sekali. Ya. Ini tadi prosesnya, teorinya sambil diputer, masuk sampai bawah, terus diisi mortar, ditarik ke atas. Tarik ke atas, bisa dites, bisa dilihat dengan plate loading test, ya, dengan plate loading test, quality dari konkrit, ya, semuanya bisa dites sehingga ketahuan hasilnya seperti apa. Ini di Cengkareng karena ada pesawatnya, typical setup di lapangan yang ada track mixer, terus dipompa, dipakai mortar pump ini, pakai selangnya, konkrit hose-nya ke sini. Ya. Ini ada mesinnya 2, ada crane untuk bantu, ekskavator juga untuk ngeratain. Ya. Produksinya juga cukup bagus lah. Tentunya semua ini kalau tidak dicek dengan komputer hasilnya output, itu ya quality controlnya nanti susah untuk buktikan semua ya. Ini di kita ada real time reporting system, selalu ada grafiknya sehingga operatornya juga tahu sudah cukup atau belum, speednya berapa, semennya berapa, ya, semua terrecord di sini dan juga nanti dicek lagi dengan itu loading test tadi. Loading test kira-kira 50 ton setiap kolom ya, gantung panjangnya tentu. Oke, dari saya itu. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Antonius atas paparannya mengenai perbaikan tanah lunak. Ya. Ini banyak sekali yang menarik di sini ya. Mungkin tentunya mengenai PVD, mulai dari PVD tadi ya, dan vakum yang ada keuntungan, ada kelemahannya juga. Lalu ada beberapa proyek juga sedang dilakukan. Juga dengan dynamic compaction atau pemadatan permukaan, dan ini inklusi ya, yang inklusi ini yang menarik juga ini, karena kalau di Riau ini Pak, kita itu mungkin lebih dari setengahnya itu rawa gambut ya. Ya. Jadi memang agak sulit juga di sini untuk mengatasi tanah lunaknya. Biasanya memang rigid inklusi, tapi ya kalau tanah lunaknya dalam, karena rata-rata di atas 15 meter. Yeah. Itu SPT-nya masih kurang dari 10 dan CPT-nya pun kadang-kadang masih sangat rendah di bawah 20 kg per cm. Jadi memang ini satu tantangan yang
cukup berat ya bagi pekerja konstruksi di Riau umumnya. Cuma memang di sini ya lagi-lagi memakai konstruksi yang tipikal-tipikal, ya. Padahal itu cepat rusaknya. Gitu. Ya. Baik, untuk tahap pertama ini kita buka dulu beberapa pertanyaan dari para peserta. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kita buka, silakan. Bagi ada yang ingin bertanya? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Izin Pak bertanya, Michael. Pak. Ya, silakan Pak Michael. Mohon izin, Pak Syawal, Pak Antoni, Pak Yusa, Pak. Izin, Pak. Saya Michael Exodi, Pak, ingin bertanya. Jadi, case-nya ini ketika di bawah permukaan surface, kita ada menemukan muka air tanah, Pak. Nah, kalau untuk yang kita lakukan sekarang ini, kita belum melakukan PVD. Kita masih melakukan metode subdrain, Pak. Jadi dari pinggir perkerasan permukaan itu kita lakukan subdrain, Pak, dari kiri kanan. Yang pertanyaan yang pertama, ketika muka air tanah yang sudah kita keluarkan dari pinggir badan surface itu, kira-kira untuk jangka waktu berapa lama? Apakah ada kemungkinan terjadinya penurunan permukaan? Dan yang kedua, Pak, izin untuk PVD, mulai dari kita melakukan install sampai dengan settlement tereduksi membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Karena kan kita bermain dengan window time untuk pergerakan di pesawat, Pak. Paling itu dulu, Pak. Mohon izin, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan, kita dua-dua dulu, silakan. Dari para peserta. Kalau tadi mungkin Pak Michael dia punya kerja ya, pekerjaan Pak ya. Cuma masalahnya cuma ditimbun saja Pak ya, lalu dikasihkan drainase samping gitu ya. Sedangkan tanahnya itu cuma ditimbun saja gitu Pak ya. Iya Pak, izin Pak. Iya, jadi kalau begitu mungkin ya nanti kita mintakan pengalaman dari Pak Antonius. Mungkin hal ini sebetulnya kurang efektif ya, karena hampir tidak ada perbaikan di situ. Nah, kalau untuk PBD tadi berapa lama yang efektifnya dan untuk berapa dalam mungkin gitu ya Pak ya. Jadi kan kalau untuk berapa dalam dan berapa lama dia bisa dipercepat untuk selesainya konsolidasi, mungkin 80 atau 90% tingkat konsolidasi. Ada lagi yang mau menambahkan pertanyaan? Izin bertanya Pak? Ya, silakan Pak Yuli, silakan. Rahman Pak, izin Pak. Terima kasih Pak Antoni. Pak, izin bertanya Pak, tadi Bapak menyebutkan proyek kali baru ya Pak di Tanjung Priok. Saya ingin bertanya nih Pak, itu kan proyek reklamasi ya Pak. Nah, biasanya kan reklamasi itu kan mendatangkan material dari luar, tentunya kan material tersuci. Nah, tapi kenapa mesti tetap dilakukan soil improvement ya Pak? Kenapa tidak memakai selected material misalnya di situ? Nah, kemudian terkait biaya Pak, mungkin bisa diberikan tadi apakah di slide sudah dijelaskan juga terkait dari biaya soil improvement tersebut Pak. Apakah misalnya lebih ekonomis apabila dilakukan soil improvement atau ceng material sekalian gitu Pak. Nah, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Kemudian yang terakhir Pak, di proyek kali baru sendiri PT Bowyer terlibatnya sebagai apa ya Pak? Atau advisor atau apa? Mungkin itu dulu Pak, makasih. Baik, silakan Pak Antoni. Tadi ini ada dua ya, dari Pak Michael dan Pak Yuli. Yang Pak Yuli ini tentang proyek kali baru. Kenapa tidak menggunakan material yang ya, selected aja? Kenapa masih perlu soil improvement? Dan yang keduanya mengenai biaya. Mana sih yang paling hemat itu biaya-biayanya antara replacement atau perbaikan tanah, dan itu sebetulnya bukan hanya terkait biaya, Pak, efektivitasnya. Yang ketiga mungkin keterlibatan Bawar di Kalibaru. Mungkin itu bisa dibantu dulu dijelaskan Pak Antoni. Ya. Jadi pertama untuk Pak Sony tadi ya, Pak Sony Mikael ya. Michael ya. Ya,
tentang subdrain ini, tanah keluar di kanan kiri dan settlement. Harusnya menurut saya itu kan vertical drain itu harus ada surcharge-nya, bebannya. Dan perlu waktu supaya air tadi keluar sehingga pori-porinya airnya tanah, pori-pori tanahnya itu jadi padat semua, settlement tercapai, bisa dicek dengan segala macam seperti apa settlement plate segala macam ya, dan di tes-tes laboratorium yang lain. Sekarang seperti tadi saya bilang bahwa bisa juga dengan supaya dipercepat dari cuman dikasih di embangment tadi preloading, itu bisa juga preloadingnya ini ditambahin dengan dikasih air di atasnya supaya bebannya lebih, tujuannya supaya settlementnya lebih cepat ya. Tentunya semua ini harus dihitung semua. Harus dihitung, ada teorinya, ada ngitungnya. Saya enggak bisa ngitung karena kita ini kontraktor ya. Terus satu lagi, settlement itu juga bisa dalam sekali ya. Katakanlah settlement itu bisa sampai di Demak itu, kemarin saya bicara sama Pak Masur, katanya bisa sampai 10 meter settlement. Nah, kalau settlement sampai 10 meter, si vertical drain itu kan lebarnya cuma 10 cm aja kira-kira. Itu kan pasti ketekuk. Kalau tertekuk dia, airnya tidak bisa keluar. Jadinya gimana? Yaitu sedang diatasi, dibikin vertical drain yang lebih kuat tentunya. Tapi semua masih belum anu. Dan tentunya ini bukan satu-satunya cara. Mungkin juga masih susah, masih dipelajari bersama. Karena misalkan contoh di Demak itu, di Semarang itu, Semarang Demak, itu kedalaman tanah lunak 40 atau 50 meter ya, mungkin lebih ya. Nah, itu kan bukan hal yang gampang ya. Nggak mainan itu, kerjaan nggak mainan. Karena efeknya, pertama biaya total construction akan tinggi sekali. Ya, itu nomor satu. Kedua, resikonya. Apakah benar-benar bisa dikerjakan dengan baik, dengan hasil yang sempurna, sehingga nantinya tidak akan merusak struktur yang dibangun. Misalkan struktur di atas akan dibikin jalan. Ya. Itu kan masih susah sekali ya. Kalau masalah drain ke kanan ke kiri, kalau kasih surcharge, aku pikir harusnya keluar ya. Perkara di dalam tanah ada air, itu di dalam tanah di seluruh dunia mesti ada air. Apapun yang kita kerjakan di dalam hitungan itu sudah harus dikonsider permukaan tanah itu dalamnya seberapa. Bor pile semua tanah ada air ya, jadi untuk bor pile, untuk dibor, untuk dipancang, untuk perbaikan tanah itu air itu selalu ada. Jadi itu tentunya sudah masuk ke dalam hitungan desain. Ya. Saya kira dari saya itu Pak Sony. Untuk Pak Yuli Rahman ya soal kali baru tadi. Ini masalahnya bukan reklamasi dari luar, Pak. Di bawah reklamasi. Tadi saya juga bilang, kalau tanah itu cuman lunak, cuman 3 meter, 4 meter, itu selalu bisa replacement. Replacement bisa dengan selected material. Pak Yuli betul di situ. Tapi, kalau tanah aslinya sedalam 40 meter itu lunak, gimana mau ganti? Biayanya jauh lebih tinggi. Makanya tanah itu yang lunak di bawah itu mau enggak mau harus ditinggal, apalagi di dalam laut ya. Bisa-bisa kita ganti itu tanah di bawah laut itu semua. Karena slope-nya akan mungkin kalau digali slope-nya mungkin 1:10 ya atau 1:6 tanahnya sedemikian lunak. Kalau slope-nya sedemikian kecil itu yang digali kan jauh sekali, Pak. Untuk mencapai 40 meter itu yang diuruk nanti berapa kubik? Tidak masuk akal. Ya. Itu kalau dari segi biaya atau efektivitas. Mungkin perbaikan tanah seperti sekarang ada beberapa contoh. Kemarin kita diundang juga untuk beauty contest untuk menggunakan soil cement oli. Sorry, Pak. Maaf. Ini anak aku tak suruh keluar.
Dah. Nyampai tuh. Buka. Nyampai. Bisa pula kau yang tahu. Bapak ini ada ngomongnya. Ci, tolong di-mute, Ci. Ya, sorry, Ya Pak. buka. Suara tuh Pak. Ya. Iya. Memang agak lain orang ini Pak. Nggak mau jangan Tolong di-mute dulu, Ci. Tolong Bisa di-mute saya dulu. lanjutkan, Pak Ya, Yusa? silakan. Ya, Silakan. Pak silakan, Syawal. Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi Pak Rafli, tolong di-mute dulu Pak Rafli, Pak Yusuf juga. Pak Rafli. Ya. Oke. Silakan ya, Pak. sorry. Jadi kalau keterlibatan kita di sana pada waktu tender dari awal kita itu banyak bicara dengan para konsultan untuk membantu mereka untuk ini harusnya diapain, kita bicarakan karena kita pengalamannya bukan hanya di sini, seluruh dunia ya, Power mau diapain, gimana caranya, ya mana yang efisien. Sampai sekarang juga kita kan kasih advice ke mereka, ke main contractor, ke consultant, ya advice aja. Sekarang kita tentunya harus ikut tender karena semua mesti tender secara fair. Tidak bisa juga langsung nunjuk ya mana yang lebih efisien dibandingin dengan dari Cina, dari Jepang, ya, dari Korea mungkin, dan Indonesia juga sendiri pengetahuannya yang berbeda-beda ya. Kemarin kita bicara soal semen kolom yang diameternya cukup besar. Ya, itu aja di kita sekarang. Kita belum kerja karena mereka juga baru mulai. Kalau PVD sama vakum itu kita memang nggak ngerjain karena kita kan spesialis untuk hal-hal tertentu aja. Saya kira dari kita itu. Pak Syawal. Nasik ke-mute, Pak Syawal. Oh maaf, baik. Silakan yang lanjut pertanyaan berikutnya, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, Pak Catur. Ya, perkenalkan nama saya Catur. Ini mungkin diskusi, Pak ya. Jadi kan di perencanaan di Indonesia lah, khususnya di jalan tol gitu, Pak ya, belum mempertimbangkan secara matang mengenai soil improvement. Jadi beberapa masalah itu ditemukan ketika saat pelaksanaan, khususnya kan kontraktor lah yang melaksanakan. Nah, sehingga harus dikaji ulang itu Pak, metode apa yang harus digunakan dalam permasalahan tanah tersebut. Nah, beberapa metode kan udah dikaji, sehingga kita kaji juga waktu dan biaya yang dikeluarkan. Nah, kemarin itu saya pernah ada kasus itu harus di PVD dan ada juga di preloading. Tapi waktunya kan harus lama itu Pak ya, sampai setengah tahun gitu ya. Sedangkan kalau di tol itu kalau udah ada mandat dari RI 1 gitu kan, harus selesai tahun ini. Nah, kira-kira ada nggak Pak metode yang cepat dan ekonomis itu untuk mengatasi masalah di lapangan? Karena saya itu waktu itu pernah di Aceh itu, bahkan sering pekerjaannya bisa 2 kali kerja gitu Pak. Udah di operasional, namun tanah itu turun terus, sehingga ya di atasnya tinggal di overlay terus dengan aspal gitu Pak. Mungkin dari saya, sekian Pak. Ya, terima kasih Pak Catur. Ada lagi? Satu lagi? Silakan. Jadi yang Pak Catur ini Pak ada permasalahan itu khususnya mungkin di tol, desainnya mungkin tipikal desain tol, cuma pemeriksaan tanahnya kurang baik sehingga masalah itu muncul pada saat pelaksanaan oleh kontraktor. Nah, ada alternatif PBD cuma memakan waktu lama. Dan alternatif lain selain PBD itu mungkin bagaimana itu? Nah, alternatif lain selain PBD itu. Mengingat waktu gitu. Ada yang lain silakan.
pertanyaan lagi? Ini masih banyak sebetulnya. Rigid inklusi ini terutama daerah gambut itu seberapa dalam yang bisa, yang paling ekonomis, yang menurut efektif, itu mungkin menarik juga untuk kita pahami. Karena kalau dia dalam, biasanya kalau kita tes SPT, itu sampai SPT berapa sebetulnya yang normal dilakukan oleh kontraktor atau pengalaman. Baik, silakan. Ada yang lagi ingin menanyakan? Baik, mungkin di Pak ini. Antoni, Pak Sawal, mungkin saya Ya, ingin nanya. ya silakan Pak Yusa. Ya. Iya, makasih. Terkait FDC ya, ini kan relatif baru juga buat kami ya, buat saya juga pribadi. FDC mungkin bisa dijelaskan mungkin buat apa kami semua, perbandingan mungkin antara FDC dengan apa namanya soil mix apa tadi? Semen kolom. Deep soil mixing ya, deep soil mixing. Terima kasih, itu aja secara umum. Ya, silakan Pak Antoni. Ya, oke Pak Catur ya. Saya kira secara umum kalau desain untuk jalan tol itu kan jalan tol sedemikian panjang, tanahnya itu beda-beda semua. Tentunya pengukuran awal soil investigation pada waktu awal itu mungkin untuk section sepanjang 2 km, soil datanya cuma 3 misalkan. Ya, itu biasa. Tentunya dengan kekurangan soil data pada waktu desain, itu konsultan manapun juga tidak ngerti, Pak. Antara lain tanah yang sebelah lain gimana nih? Ya, karena 2 km isinya cuma 3, berarti satu kan sekitar 600-650 meter. Di antara 650 meter ini ada apa juga tidak ngerti. Cuman itu yang selalu jadi kendala, sehingga desainnya itu cuman ya setaunya desainer, tidak bisa disalahin juga, orang dia tidak ngerti kok. Keterbatasan biaya pada waktu desain misalkan. Tapi dan kerjaan sampai terulang itu juga saya kira ya biasa aja. Tapi kalau dilihat lagi untuk tanah yang kompleks tentunya banyak sekali konsultan yang memang spesialisnya di ground improvement. Ya, itu banyak konsultan karena mereka juga bicara nanti dengan kontraktor spesialis juga baiknya gimana. Karena perbaikan tanah ini terus terang di Indonesia itu baru belum mulai secara dari dulu gitu, belum ya. Dipikirnya itu enggak ada apa-apa aja, baik-baik aja, tapi sebetulnya juga enggak. Makanya jadinya gitu. Kalau untuk masalah SPT tadi, itu kira-kira kalau di bawah SPT 15 itu biasanya perlu perbaikan. Untuk FDC tadi yang Pak Yusa bilang, itu sampai SPT 15 kita bisa benerin, kita bisa improve itu tanah dengan menggunakan FDC, Pak. Ya. Maksimum kedalaman SPT-nya dari 1 doremi itu sampai 15, kedalaman yang kita bisa kerjakan itu sekarang ini adalah 27 meter. Karena dengan 27 meter itu alatnya sudah besar. Kalau tanahnya jelek, kita mau improve dengan alat yang sedemikian besar, lebih besar lagi, tentunya nanti ngerjainnya juga susah. Verticality-nya susah, segala macam. Ya. Tapi tentunya dari desain, ini kemarin kita juga pernah singgung beberapa kali, mungkin kalau bebannya tidak terlalu berat hanya untuk jalan, ya, 27 meter itu mungkin cukup, karena CFDC itu dibikinnya nanti floating. Kalau katakanlah kedalaman 40 meter, mungkin kita bisa bikin floating dari kita FDC-nya kasih 27 meter, settlement di atas itu sudah enggak gitu banyak. Atau ada secondary settlement yang nantinya akan terjadi itu cukup lama, Pak. Nah, gitu-gituan itu konsultan yang spesialis yang bisa ngitung. Ya. Kita juga power sendiri, kita juga bisa desain konstruk. Jadi kita ada timnya di Jerman yang untuk ngitung gini-ginian ini. Dibantuin para profesor dari Eropa tentunya. Dari Jerman, dari Inggris, dari Austria. Ya. Saya kira itu. SPT berapa tadi sudah, kedalamannya sampai berapa. Ya. Terus lagi FDC tadi.
Ya, kalau Pak Yusa kalau mau lebih dijelaskan lagi soal FDC, mungkin kita nanti kalau mau dibutuhkan dan diinginkan, kita bisa juga nanti presentasi lagi di lain waktu untuk spesial FDC aja. Ya, kalau perlu nanti kalau ada Pak Terima Yusa kasih mau, Pak Tani. ya kalau Pak Yusa mau kunjungan ke lapangan dengan beberapa mahasiswa juga kita welcome aja, itu masih ada kerjaan di Padang. Tentunya Terima ya. kasih Pak Tani. Padang jauh enggak dari Riau, Pak? Sekitar Saya 6 jam, 5 itu jam. terbang ke Jakarta dulu itu ya. Enggak, Pak. Bisa lewat darat. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, darat ya, darat. Berapa jauh kira-kira, Pak? Sekitar 200 kilo ya. Oh, cuma 200 200 kilometer. kilo. Iya. Jalannya bagus, cukup bagus. Bagus, belok-belok gitu. Jadi kemungkinan padat juga merayap gitu ya. Kemungkinan Ya. sekitar antara 5 sampai 8 jam waktu tempuh. 5 sampai 8 jam. Itu kalau lewat sana, kelok 9 itu. Kelok 9 itu. Ya. Ya, lewat situ ya. Iya. Tapi ini mungkin kita ini mungkin karena ini menarik ya, mungkin ini juga kuliah lapangan kita memang belum aktif ya. Mungkin kita bisa rencanakan ke depannya untuk kunjungan-kunjungan lapangan biar lebih nyata gitu. Ya. Ininya. Boleh, Pak. Boleh. Ya. Nanti saya temenin. Saya akan ke sana juga karena setiap bulan saya ke sana, Pak. Oh ya, oke. Nanti dipasin aja, saya tinggal di sana lebih lama, sehari gitu kan enggak apa-apa. Oke. Ya. Kalau untuk yang dynamic compaction itu, Pak, mungkin saya ingin bertanya dikit lah ya. Itu khususnya kan untuk timbunan tinggi ya, timbunan tinggi. Nah, kalau timbunan biasa kan kita per setengah meter, layer dulu setengah meter baru dipadatkan. Nah, kalau pakai yang alat itu yang tadi yang high impact itu bisa sampai atau timbunan tingginya setinggi apa, Pak? 1 atau 2 meter bisa? Ini kalau cuma timbunan embankment itu kan nguruknya selalu cuma lapis demi lapis kan. Mungkin 50 cm kita pakai vibrator segala macam itu sudah bisa, tidak ada masalah itu. Bisa juga tadi dengan yang eksentrik tadi itu bisa ya. Seperti contohnya di Kediri itu embankmentnya sampai sekitar 30 meter. Tapi nguruknya kan lapis demi lapis, selected material, Pak. Jadi dengan vibro biasa itu sudah cukup. Untuk yang apa tadi dynamic compaction itu banyak kita pakai kalau tanahnya itu memang pasir ya, sehingga bisa dikompact dengan cepat dengan cara dynamic compaction yang diangkat setinggi 20 meter beban 20 ton tadi, diangkat 20 meter dijatuhin boom gitu. Ya, sehingga kedalaman kalau tidak salah tadi bisa sampai berapa tadi Pak? 13 meteran ya. Ya. Jadi untuk tanah yang memang dasarnya itu sudah asalnya kok dasarnya. Asalnya itu memang sudah pasir, bisa dynamic compaction. Kalau ada clay-nya tentunya tidak bisa lah, dia membal doang aja. Kalau embankment diuruk dengan selected material, ya mungkin ada sandy clay mungkin ya, sandy clay gitu kan bisa dipadetin aja. Bisa padetin aja, kalau hujan ya berhenti dulu, tutupin dulu supaya nanti kepadatannya CPR-nya bisa tercapai gitu. Yang pakai high impact roller itu tadi Pak ya? Ya. Itu timbunan 1 meter bisa sekali overlay 1 meter. Bisa toh, bisa. Tadi bisa, sebentar. Ya. Tadi kan ada sebentar ya Pak ya. Tadi kan ada grafiknya di sini. Kadang-kadang kan mepet waktu itu perlu cepat ya. Timbunan pendek itu sulit itu. Iya. Bentar. Tadi di mana tadi? Nih. Ini Pak. Ya. Ini yang conventional rolling seperti tadi yang saya bicara. Ini mouseku mana lagi? Conventional rolling ini dengan vibro biasa. Ini kan biasa penimbunan itu sekitar setengah meter. Setengah meter dengan roller biasa atau ship foot roller itu dalam setengah meter kira-kira sudah aman. Ya. Setengah meter sampai 1 meter. Terus ini impact compaction. Ini dengan roller tapi dia eksentrik. Jadinya dia semacam numbuk juga ya. Dia bisa sampai 2 meteran mungkin. Ya. Ada bisa lagi yang rapid impulse compaction. Ini kalau kita lihat sini sekitar 6 meteran. Bisa.
Ya, terus lagi yang dynamic compaction yang ini. Yang ini sampai sini kira-kira 13-14 meter masih bisa mungkin ya. Ya, Ini 14 meter. peralatannya ada di Jakarta atau ada di beberapa tempat nih Pak? Kalau Yang mana, itu Pak? Yang mana? peralatan impact compaction dan rapid impulse ini. Yang rapid impulse ini kita enggak punya, tapi dulu ada teman kita, kolega kita yang punya di Indonesia. Cuman kalau mau pakai ini ya mesti dicari dulu mesinnya gimana sekarang. Ada tapi Pak, kelihatannya masih ada sekarang, setahu saya. Kalau memang Bapak butuh nanti kita ngomong lewat telepon aja. Iya. Gimana ya? Kalau ini yang impact compaction biasa itu ada jelas. Yang conventional roller ya semua orang punya lah ini kira-kira. Iya, kalau ini banyak. Ini semua orang punya. Yang ini yang dynamic compaction yang sampai dalam ini kita ada. Karena kita banyak kerja baik di Saudi di mana-mana, crane kan gampang aja. Kita tinggal sediain komputernya tinggal bawa sini. Karena ini semua harus dikontrol dengan komputer yang baik, Pak, untuk quality controlnya. Nggak boleh asal-asalan aja. Operatornya nggak ngerti, sudah mukul berapa kali, nggak ngerti dia, nggak. Karena bisa orang hitung terus kan. Berapa kali pukulan, nggak ngerti. Ya. Jadi semua harus dikontrol dengan komputer yang gampang aja sebetulnya. Itu ya. Baik, Itu Pak ya. Silakan yang lain, silakan ada yang mau bertanya lagi? Sebenarnya masih banyak sebetulnya. Kalau di Indonesia ini Pak Bauer biasanya ngerjakan rigid inclusion yang paling banyak jenis apa Pak ya? Yang FDC tadi sama soil cement column. Soil cement ya Pak. Ya. Kalau untuk gambut itu masih bisa soil cement itu? Gambut agak susah. Kenapa? Karena ya pH-nya gambut itu kan tinggi ya. Jadi untuk nyampur semen sama gambut itu ada metodenya yang dari si Jepang itu, dari KAO itu. Cuman harganya mahal sekali Pak. Nggak Ya, masuk akal. iya. Nggak masuk akal itu harganya. Lebih mahal, jauh lebih mahal dari semen lah. Terus gimana? Kita nggak bisa. Kalau dibikin yang kayak tadi itu yang rapid inclusionnya itu dibuat apanya dilubangi, terus kita masukkan semen aja itu konkret aja, konkret. Jadi bikin tiang semacam tiang desak gitu. Ya itu FDC tadi. FDC yang FDC tadi ya. Nah, yang itu FDC pakai, itu ya. Reinforcementnya itu masukinnya kemudian ya Pak, setelah itu. Setelah itu, makanya itu selamnya selam flow 60 sampai 70 cm. Terus begitu kita selesai, alatnya keluar, masukin rebar. Kalau rebarnya enggak bisa masuk, kita tekan dengan ekskavator sedikit itu masuk, enggak apa-apa. Bisa itu. Itu diameter berapa ya Pak? Sampai diameter berapa ya? Itu diameternya yang kita kerjakan sampai 42 cm. 42 ya. Jadi enggak gede ya, selebar komputer lebih sedikit lah. 1/4-nya komputer. Nah, dua apa ini? 2 kilan. Kalau saya orang Jawa Pak ngertinya istilah Jawa juga. 2 kilan. 2 kilan ya. 2 kilan itu 1 kilan tangan saya ini kan 22 jengkal ya, 2 jengkal. Ya, baik, menarik sekali ya ini mengenai apa nih tiang desak atau FDC ya, displacement column. Ya. Nah itu. Full displacement column. Full displacement column. Ya. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin Pak, bisa bertanya lagi Pak? Ya, silakan Pak Ika ya. Pak, izin, kita pernah ada pengalaman Pak melakukan inject mortar Pak. Sebelumnya untuk tanahnya kemarin kita lakukan perbaikan dengan cut and fill dengan timbunan tanah pilihan sedalam 5 meter Pak. Jadi ketika kita selesai melakukan inject mortar, malah permukaan surface-nya, permukaan bagian aspalnya terjadinya swelling Pak. Terjadinya swelling, terus kita stop inject mortarnya Pak. Kira-kira pengaruhnya di bawah permukaan tanah sampai ke surface-nya seperti apa Pak ya? Izin Pak. Mungkin menurut saya mungkin tekanannya mortar yang terlalu tinggi ya. Pressure pumpnya itu berapa kPa atau berapa MPa itu?
itu terlalu tinggi mungkin, jadi atasnya rusak semua, gitu kan. Ini untuk kerjaan apa, Pak? Cut and fill itu apa? Tanah biasa yang jelek terus dipotong diganti baru gitu. Jadi mohon izin nih Pak. Jadi memang khususnya di Riau, kebetulan kan di runway kita Pak di Bandara Pekanbaru memang data tanah itu memang sangat sulit Pak didapatkan karena dari dulunya juga dari runway kita pertama itu dari tahun 1979 pada saat zaman Jepang itu kan masih perkerasannya masih makadam dan data tanahnya itu banyak kita ambil mulai dari diserahkan ke mulai dari zaman perhubungan Pak, tahun 1994 dari Bandara Simpang 3. Mulai dari situlah kita melakukan perbaikan-perbaikan tanah. Nah, ini sepanjang 2.240 meter aman nih Pak, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya itu ada masalah nih Pak, karena dulunya ada timbunan di bawahnya ada saluran yang ditimbun sedalam 5 meter Pak. Jadi tanah asli itu kita angkat, kita lakukan perbaikan tanah dengan tanah timbun pilihan setebal 5 meter Pak. Kemarin juga rencana mau pakai geotek non movement, cuman karena terkait waktu dan apa dan sebagaimana gitu Pak, tidak digunakan Pak geotek non movement-nya. Alhasil sekarang ini banyak terjadi penurunan Pak, penurunan di bagian atasnya Pak, dan cracking seperti itu Pak. Jadi wah sekarang ini lagi banyak kita kaji-kaji juga nih Pak, masalahnya di mana dan mitigasinya seperti apa Pak. Ya, itu panjangnya berapa meter pasti? Ini runway yang ada sekarang ya? Iya Pak, runway kita Pak, 2.600 meter Pak. Totalnya berapa? Panjangnya 465. 2.600 meter Pak. Totalnya 2.600 ya. Iya Pak. Ya tentunya kalau menurut saya itu baiknya di soil investigation lagi sekarang seperti apa, terus dilihat di laboratorium nanti sama konsultan diapain, mau diapain karena metodenya kan sebetulnya cuma 5 meter kan gampang aja mestinya teori saya. Ya, menurut saya 5 meter tapi runway-nya nggak bisa dipakai mungkin yang berapa meter ini. Atau pada waktu malam kerjanya seperti Cengkareng juga kerja malam aja. 5 meter ya, cuma 5 meter. Iya Pak, jadi sekarang ini kita sudah mengambil data CPTU-nya sama data borlognya Pak, sampai Ya. di kedalaman 25 meter Pak, memastikan bahwasannya di bawah subgrade-nya Ya. terjadi adanya ataupun muka air tanahnya Pak, karena Ya. di kedalaman Pak, di sebelum adanya subdrain tadi Pak, di 30 cm dia sudah ada muka air tanahnya Pak. Jadi kita lakukan dengan metode subdrain kiri kanan dari badan runway-nya Pak. Ya. Nah, untuk uh, mengetahui yang di bawah subgrade-nya itu kita lakukan dengan metode borlog Pak. Ya. Kita bor sampai kedalaman 25 meter, nanti hasilnya kita bawa ke lab Pak. Ya. Ya saya kira itu sudah benar toh. Dibikin borlog dulu, dilihat 25 meter, dilihat SPT-nya berapa, tanahnya apa, secara chemicalnya apa, mungkin ada apa gambut tadi, ya, mesti dilihat. Nanti setelah itu baru bisa didesain. Terus lagi tentunya masalahnya lagi ini si airport ini yang berapa tadi, sisanya berapa? 360 meter ini sementara nggak bisa dipakai atau gimana? Karena kalau mau diperbaiki ya tentunya harus ada yang ngalah kan. Kayak kita punya apa rumah mau direnovasi tapi tidak mau pergi ya repot juga. Tentunya bisa nanti dengan konsultan yang benar atau kita lihatlah nanti. Aku suruh kalau mau nanti saya suruh ahli kita, expert kita untuk ngeliatin sedikit asal datanya lengkap ya. Dan bebannya juga ada, bebannya seperti apa ya, data tanahnya seperti apa nanti bisa dipikirin kali mungkin. Ya,
Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, Ya, Pak. itu juga mungkin bisa jadi bahan untuk tesisnya ke depan ya. Ini kan Iya. master ya, itu tadi itu sesuatu yang menarik untuk dikaji dan bisa dilakukan analisis mendalam dengan dosen-dosennya. Silakan, yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Pak Rian ya, Pak Parian ya. Masalah rigid. Halo. Eksklusif. Kalau saya agak putus-putus Pak Parian, bisa diulangi dikit, Iya. Iya. Apa pertimbangannya? Ya Pak. Putus-putus Pak, putus. Iya. Apa pertimbangannya Pak? Kapan kita akan rigid inclusion Pak? Oke. Halo. Jadi ya dibandingkan yang lain gitu Pak ya. Halo. Halo ya Pak. Mungkin ya. Jadi ini pertanyaannya kira-kira begini kan ya. Kapan kita memilih rigid inclusion atau apa? Kenapa nggak pakai misalkan pakai PVD vakum aja dulu atau rigid inclusion sudah layak atau gimana kita memilihnya gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Antoni, bagaimana memutuskannya itu gimana? Dengan bore pile Pak, perbandingannya dengan bore pile. Berbandingan dengan bore pile, mungkin rigid inclusion atau bore pile, mungkin ya menurut pengalaman Pak Antoni bagaimana tuh memilihnya itu ujung-ujungnya pertimbangan yang mana kira-kira? Ya. Tentunya ujung-ujungnya adalah duit ya, investmentnya mana yang lebih efisien. Ya. Duit bukan dalam arti negatif, tapi ini kan namanya investment itu harus balik secepat mungkin. Ya, mana yang paling efisien dan mana yang jangka panjangnya baik. Gitu. Kalau menurut pengetahuan saya ada beberapa kasus untuk perbaikan tanah yang akhirnya dipilih deck on pile. Deck on pile itu artinya apa? Dipancang, terus atasnya dibikin lantai. Bikin beam, dibikin lantai nantinya untuk jalan. Itu bisa juga. Atau untuk, itu tentunya untuk tanah dengan kedalaman yang cukup dalam ya. Misalkan sampai 25 meter, 27 meter gitu ya. Kalau rigid inclusion, dibandingin sama bore pile atau deck on pile tadi rigid inclusion itu lebih murah. Meskipun mungkin secara kecepatan deck on pile itu lebih cepat mungkin karena kan bisa mesinnya banyak sekaligus terus dicor konkret gitu aja itu lebih cepat ya. Tapi lebih mahal kalau deck on pile. Karena konkret semua kan, mortar sama konkret sama rebar sampai ke atas. Kalau ini kan cuma mortar aja, mortar doang dengan FC 15. FC 15 tentunya jauh lebih murah dari yang FC 35 atau FC 40 ya untuk precast pile ya. Dan rebarnya juga sedikit karena untuk embankment itu biasanya yang tengah itu enggak pakai rebar, Pak. Hanya di bagian slope dia yang pakai rebar. Rebarnya juga sedikit sekali. Kecil-kecil karena dia hanya untuk kolomnya itu cukup banyak hanya untuk nahan lateral load aja. Kalau kedalamannya tentunya masih cuma 5 meter seperti tadi, tergantung tanahnya mungkin kita bisa replace. Kalau pasir ya kita pakai compaction tadi yang ada di gambarnya di depan kita ini ya. Tanahnya yang penting juga. Iya Pak, satu lagi Pak, apakah rigid inclusion itu ada yang tidak menggunakan rebar? Tadi kalau saya tangkap kan kita melakukan pengeboran, melakukan pengecoran atau dengan mortar ataupun dengan konkrit, kemudian dimasukkan rebar ya Pak ya? Kalau tidak ada horizontal load, tidak ada momennya, tidak perlu rebar. Seperti kalau embankment seperti saya tadi cerita, ada embankment yang di slope itu perlu rebar karena slope kan selalu bikin momen. Kalau yang tengah
Dia kan cuma vertical load aja. Jadi kalau vertical load aja ya nggak usah pakai rebar. Karena bebannya kan cuma vertikal aja, nggak ada horizontal loadnya. Ya. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya rigid inclusion ini lebih baik tidak digunakan ketika sebagai tiang intinya Pak ya, dari pondasi untuk struktural bangunan. Karena kan ada pengaruh terhadap horizontal load ya Pak ya. Kalau ada horizontal load-nya, seperti tadi saya bilang, kan bisa dikasih rebar juga. Jadi teorinya untuk sebetulnya rigid inclusion itu untuk fondasi gedung-gedung yang tidak gitu tinggi, itu juga bisa. Cuman masalahnya apakah efisien kalau kerjaannya itu sedikit. Karena loading yang bisa ditahan untuk itu kan paling-paling cuma 50 ton, mungkin 60 ton. Ya, dikurangin safety faktornya udah tinggal 35 ton per kolom. Ya. Oke Pak, di copy. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Ya, jadi mungkin rigid inclusion itu dia sebagai soil improvement, bukan foundation. Betul, Pak. Ya. Rigid Jadi, inclusion itu suatu sistem untuk perbaikan tanah, ground improvement, sehingga fungsinya beda juga dengan fondasi. Iya, jadi Fondasi mungkin dia kalau itu. bebannya, maaf Pak, fondasi kalau bebannya kecil-kecil itu dipancang aja atau cuman apa ya ditekan aja tiang yang segitiga yang ukurannya berapa itu sekarang 20 kali 20 segitiga Iya. atau 25 nggak tahu Iya, aku. iya. Itu ditekan aja itu jauh lebih murah karena semua orang kan bisa dibikin di lapangan, alatnya sederhana juga ya, untuk nekannya itu kan alatnya sederhana. Iya, iya. Baik, ini sebetulnya waktunya sudah terlewat hampir 20 menit ya. Karena tadi batasnya kata Pak Kaprodi sampai jam 11. Tapi ya karena memang menarik Pak. Jadi tidak tega saya menutupnya lebih cepat. Mungkin sekarang kalau masih ada lagi atau kita bisa tutup aja mungkin ya. Baik. Terima kasih sekali kami ucapkan ke Pak Antonius Setiawan telah berbagi ilmunya di sini. Ini kemungkinan kita nanti kalau memungkinkan kita bisa kunjungan ke lapangan untuk melihat langsung dan melihat detail-detailnya lagi gitu. Pengujian bebannya, terus bagaimana konstruksinya, terus peralatan-peralatan yang diperlukan mungkin ya. Jadi mungkin nanti Pak Kaprodi bisa memikirkan bagaimana kita bisa ke sana. Ya, kalau jadwal Pak Antoni kapan bulan depan bulan nanti saya lihat dulu Pak. Schedule-nya nanti aku lihat dulu, dicocokin nanti gampang ya, Pak itu. Kalau kami sih mengikut waktunya Pak Antoni kayaknya. Ya, nanti kita ngomong lah maunya kapan kira-kiranya, nanti aku lihat schedule-nya. Karena schedule ini kadang-kadang ya kalau ada yang mendadak seperti barusan aja tiba-tiba suruh ke itu, jadi pembicara juga untuk apa namanya seminar di mana di Labuan Bajo, tiba-tiba aja lah nyarinya waktu kan pusing. Tapi oke lah, semua bisa diatur Pak. Oke. Baik, saya rasa mungkin terima kasih sekali kami ucapkan ke Pak Antoni atas waktunya. Dan untuk kuliah perdana ini kami kembalikan lagi ke Pak Yusa sebagai Kaprodi. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Sawal. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Antoni tadi dapat memberikan manfaat, minimal membuka wawasan mengenai beberapa teknologi perbaikan tanah ya bagi kita semua tentunya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Antoni. Sehat-sehat selalu Pak Antoni. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Ya, mungkin kalau bisa di lapangan tadi ya. Terima kasih. Saya tutup mungkin. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk live. Terima kasih Pak Tani. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Yusa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Ini Pak. Ya.
Oke Pak, saya live. Terima kasih Pak. Izin live, Pak. Ya. Makasih. Pak. Izin live, Bu.